Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Tech People. Thank you udah join ya. Udah banyak belum ya yang join? Oke. Thank you teman-teman yang udah join di acara XLT. Acara ini Sapiens adakan di setiap hari Kamis sekitar jam 6 dengan durasi sekitar 30 menit. Di XLT ini sendiri kita biasanya ajang untuk berdiskusi seputaran teknologi, apapun teknologinya, biasanya kita diskusi ngobrol santai di sini. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu mungkin ya. Saya Yuli dari Sapiens sebagai Scrum Master. Saya sekarang ditemani teman saya, Bang Fahmi, silahkan. Fahmi, saya sebagai Scrum Master di Sapiens. Oke, sekarang kita mau diskusi mengenai hal yang kayaknya udah Tech People udah sering banget pasti dengar kata ini ya Bang Fahmi. Kita mau bahas tentang agile. Di sini kita mau bahas ya kalau agile sendiri kan teman-teman juga udah pada tahu ya, Tech People pasti udah tahu agile itu biasanya metode yang biasa kita pakai untuk untuk mengerjakan aplikasi. Ya, untuk mengerjakan project secara lebih fleksibel, lebih cepat, lebih tepat, seperti itu. Nah, sekarang tuh kita mau bahas mengenai doing agile versus being agile. Dimana nanti kita mau bahas kupas tuntas untuk doing agile versus being agile ini, yang apa sih perbedaannya, terus perbedaan yang signifikan, apa keuntungannya, gimana cara menerapkan si being agile itu tersebut. Oke, mungkin kita bahas dari doing agile dulu ya, Bang Fahmi. Jadi si doing agile itu kan biasa memang kita pakai di sebuah solusi untuk penyelesaian masalah kliennya. Itu sebenarnya dari doing agile-nya itu sendiri dengan kayak event-event yang biasa kita lakukan untuk melakukan agile tuh kayak daily stand up, sprint, retro, segala macam itu sebenarnya udah sangat membantu dari pekerjaan kita ya. Walaupun kita hanya melakukan agile gitu, itu sebenarnya sudah lumayan membantu. Melakukan agile dalam arti ya memang melakukan rutinitas agile gitu. Karena banyak sekarang yang memang melakukan rutinitas agile tapi belum tentu being agile gitu, kayak semua tim ikut daily stand up, semua tim ikut sprint review, ikut retro planning, tapi kayak nggak tahu tuh itu sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Daily stand up tuh fungsinya tuh buat apa, terus retro tuh fungsinya tuh buat apa gitu. Nah, itu sih yang mau kita bahas sekarang gitu ya Bang Fahmi ya. Dari Bang Fahmi ada tanggapan dulu untuk doing agile dan being agile. Iya, untuk doing agile sendiri ya seperti yang disampaikan Mbak Yuli tadi, bahwa banyak di setiap company juga itu hanya melakukan kegiatan daily-nya saja tanpa memahami apa tujuan dari event-event yang diselenggarakan. Nah, tapi ketika kita melakukan doing agile itu bukan berarti tidak baik. Itu juga ada baiknya. Nah, salah satu keunggulan atau benefit dari melakukan agile itu adalah meningkatkan visibilitas dan juga komunikasi antar tim, dan juga meningkatkan produktivitas terhadap teman-teman. Juga teman-teman mampu melakukan adaptasi dan juga perubahan, karena teman-teman memang dilatih untuk melakukan beradaptasi dengan perubahan. Tapi di situ belum tahu dan memahami nilai-nilai dan prinsip yang agile itu sendiri. Makanya di sini kita mau coba menjelaskan juga ketika kita menjadi agile itu kira-kira benefitnya akan seperti apa dan apa saja yang perlu kita lakukan.
Gitu. Dari Mbak Yuli ada tambahan lagi nggak? Nggak ada, sebelum itu kita mau nyapa dulu ya Mbak Oh, Jumria iya. Rahman, 2 Scrum Master kesayangan, thank you Mbak Jumria. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kalau ada yang mau tanya, disiapkan pertanyaannya, boleh langsung chat di bawah ya. Pertanyaan di box yang ada di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah tadi kan udah ya being agile sama doing agile. Terus untuk manfaatnya nih, kalau doing agile kan tadi manfaatnya udah ini ya, udah disampaikan juga. Si doing agile tuh katanya bisa mendapatkan keuntungan sekitar 20% ya Bang Fahmi Ya, gitu ya. kita kira benefitnya ada Kalau sekitar kita 20%. being agile gitu, kalau agile-nya yang udah tertanam di diri sendiri tuh itu luar biasa berkali-kali lipat ya impact-nya. Iya, Jadi impact-nya. kalau agile yang udah tertanam di diri sendiri tuh contohnya apa sih, kayak kerjasama. Jadi pokoknya jadi lebih positif ya kalau Iya. kita being agile ya. Jadi kayak kerjasama yang bagus, komunikasi kan gitu ya. Prinsipnya Iya. agile tuh kan komunikasi, kerjasama. Jadi nambahin juga ketika kita mencoba menjadi agile itu akan melibatkan semua karyawan di sana. Semua karyawan akan terlibat, semua orang akan terlibat, dan juga leadership itu tidak hanya di level atas, tapi juga semua itu mempunyai leadership terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap tim. Dan juga itu akan, kalau ketika menjadi agile itu kita akan merasa terus ingin belajar. Kita akan merasa terus belajar, lalu juga kita akan selalu mengutamakan customer kita akan selalu berkomunikasi dengan customer kita supaya ketika kita mengerjakan sebuah project itu ada value untuk customer kita. Kira-kira Impact-nya ke situ. Iya betul. Jadi sangat berimpact positif banget sih kalau kita bisa being agile. Dimulainya dari mana nih Bang Fahmi? Mungkin bisa dari komunikasi, Ya. bisa dari kayak tadi ya yang paling simpel ya, komunikasi, kerjasama, keterbukaan, lalu rasa ingin belajar, terus kita tuh bisa punya ngerasain apa yang user rasain Ya. gitu ya. Jadi kayak puasnya user ya berarti kepuasannya jauh lebih lebih dari yang kita rasain gitu kan. Betul. Nah, selain itu kita itu harus benar-benar memahami Agile Manifesto dan juga 12 prinsip Agile. Gimana tuh? Ketika mungkin di sini teman-teman sudah memahami ya 12 Agile Manifesto dan juga 12 prinsip Agile, yaitu individual and interaction over process and tool salah satunya. Ya, itu komunikasi benar-benar dibangun untuk supaya proses proyek itu bisa terinformasi dengan jelas. Apabila bukan berarti komunikasi lewat email dan chat itu tidak baik, tapi lebih diutamakan kita bertatap muka langsung gitu. Tatap muka langsung, kita dekat, itu kita bisa langsung untuk menanyakan ketika ada kendala. Ya lebih cepat juga. Lebih cepat. Ya kalau inget zaman dulu kita pakai waterfall tuh kan jauh banget ya kita. Kalau di waterfall tuh kita komunikasi sama user tuh pasti terbatas. Dan pertama terus segitu ketemu di akhir. Tapi kalau pakai Agile tuh kita jadi kayak lebih intim aja gitu sama user sama klien tuh kan. Jadi karena Agile tuh kan kolaborasi. Jadi memang kita bukan bernegosiasi tapi kita lebih berkolaborasi. Jadi hampir setiap hari kita pasti akan komunikasi sama klien. Jadi itu juga yang bikin kitanya juga jadi kayak ada chemistry sama klien, jadi enak kerjainnya juga nggak beban gitu, terus jadi nggak ada miskomunikasi segala macam, jadi ya happy aja gitu ya. Salah satu prinsip Agile juga kan semangat, dan kalau udah semangat pasti happy. Nah, salah satunya juga adalah responding to change over following a plan. Jadi ya kita benar-benar harus merespon terhadap perubahan. Kita harus tanggap, oh ternyata perubahan ini memang diperlukan oleh
marketnya. Ketika itu dibutuhkan oleh marketnya, ya kita harus segera merespon. Bukan berarti membuat plan itu tidak penting, tapi ketika ada perubahan, ya itulah yang harus diutamakan untuk kita respon, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh user. Oke. Jadi nggak ada nih ya ngedumel kalau Ya, ada perubahan segala macamnya, karena kita betul. berjiwa agile, jadi ya semua perubahan harus perubahan yang memang dari masih masuk ke batasan, masih tidak membahayakan sprint segala macam, yaitu memang masih bisa sih kita lakukan harusnya. Terus apa lagi nih Bang? Terus lebih mengutamakan aplikasi atau hasil yang bekerja dibandingkan dengan dokumentasi, membuat dokumentasi. Jadi ya aplikasi yang sudah berjalan atau bekerja dengan baik itu lebih diutamakan. Bukan berarti dokumentasi itu tidak penting. Tapi dokumentasi ya secukupnya saja. Lalu karena kita akan menggunakan produk tersebut, ya user kita akan menggunakan produk tersebut. Ketika user menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, ya sudah, itulah yang diutamakan oleh Agile itu sendiri. Oke. Ya salah satunya lagi adalah ya tadi udah sempat di-mention oleh Mbak Yulde, customer collaboration. Mungkin ketika sifatnya ini project, ya kita harus lebih sering berkomunikasi dengan customer kita supaya apa yang sudah kita kerjakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selalu kita verifikasi Ya. konfirmasi. Dibandingkan kita melakukan biasanya negosiasi kontrak dulu tuh agak lama tuh. Kalau negosiasi kontrak agak lama baru kita boleh mengerjakan. Tapi kalau di Agile itu ya kita fokuskan dulu terhadap kolaborasi kita dengan klien, baru nanti kita urusan kontrak negosiasi. Oke, sudah ada yang nanya belum ya? belum ya, masih mendengarkan? Oke, kita lanjut dulu Bang. Sip, bahasan kita apalagi untuk Being Agile. Nah, jadi memang jauh lebih bermanfaat ya Being Agile itu dibanding Doing Agile. Tapi alhamdulillah kita sekarang kan udah bertahun-tahun udah Doing Agile ya. Semoga memang di dalam dirinya sendiri juga sudah Being Agile gitu ya. Jadi kalau ada event-event Agile tuh nggak cuman mengikuti prosesnya atau terpaksa menghadiri rutinitas yang gitu-gitu aja gitu, tapi itu sebenarnya luar biasa manfaatnya. Mungkin kalau dari diri sendiri tuh jadi lebih manfaatnya, kita jadi lebih disiplin waktu nggak sih? Karena Agile tuh harus tepat waktu dan durasinya pun harus harus sama gitu ya. Ya, harus konsisten. Oke, udah ada pertanyaan tuh Bang Fahmi dari Arteva. Bagaimana pentingnya budaya perusahaan dalam mencapai Being Agile? Pentingnya budaya perusahaan dalam mencapai Being Agile. Sebenarnya Being Agile tuh ke person dulu ya Bang Fahmi ya. Jadi kalau personnya sudah menerapkan Being Agile di dirinya sendiri gitu ya, tadi contoh-contohnya kan banyak ya, tahu gitu kenapa kita harus melakukan stand up, kenapa kita harus setiap waktunya selalu harus tepat, lalu kenapa kita harus melakukan retro sih gitu, kenapa kita harus bongkar kesalahan. Itu sebenarnya bukan bongkar kesalahan ya, tapi itu untuk memang diskusi sehat kita untuk melakukan perbaikan ke depannya. Lalu untuk sprint gitu ya, sprint kenapa sih diadakan sprint? Karena kita memang butuh planning, meskipun kita agile yang fleksibel segala macam, tapi planning tetap harus ada, karena gimana caranya kita bekerja kalau tanpa planning gitu ya. Kalau misalnya menurut saya sih nih Bang, kalau misalnya memang udah diterapkan di dalam diri sendiri tuh pasti impactnya nggak cuman ke diri sendiri, ke pertemanan, ke pekerjaan, bahkan pastinya ke perusahaan juga akan berimpact gitu ya. Jadi harus budaya agile tuh
harus kita lestarikan gitu ya, harus kita tanamkan di dalam diri sendiri. Paling minim ya komunikasi, ya positif, ya menerima perubahan, kayak gitu sih simpelnya. Gimana Bang Fahmi? Ya selain itu ya perlu semua level itu perlu memahami prinsip-prinsip Agile yang tadi, Agile Manifesto dan juga 12 prinsip Agile. Ketika seseorang sudah memahami itu, dan itu harus ditularkan Mbak, harus ditularkan ke teman-teman yang ada di sekitarnya, sehingga budaya Agile untuk menjadi Agile itu semua kita satu tujuan. Jadi ketika tidak hanya, biasanya teman-teman ya hanya membaca dan menghafal, dan itu sebenarnya tidak perlu dihafal dan dibaca. Kita lebih penting lagi ya memahami Agile Manifesto dan juga 12 prinsip Agile tersebut. Ketika kita sudah memahami, ya budaya itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan juga harus sebuah perusahaan itu juga harus mulai mengadopsi berdasarkan Agile Manifesto dan juga 12 prinsip Agile. Jadi tujuan perusahaan juga tercapai dengan menggunakan dasarnya adalah Agile tersebut. Oke. Ada pertanyaan lagi, yang disadvantage of being Agile itu ada apa enggak sih, dari surat Noami? Ada nggak sih Bang Fahmi? Kan tadi kita ngomonginnya yang ini ya, yang apa namanya, yang bagus-bagusnya gitu ya. Terus kira-kira ada nggak sih yang kurang bagusnya, yang disadvantage-nya? Yang kurang bagus, yang tidak menguntungkannya? Secara Agile itu harusnya lebih banyak memberikan manfaat dibanding ya. Bingung ya kita kalau nyari apa ya. Karena memang ketika mindset, balik lagi, Agile itu adalah mindset. Ketika mindset kita sudah sesuai dengan nilai dan prinsip tadi, Agile itu akan sangat bermanfaat dan berimpact baik untuk kita, karena kita akan akan terus belajar ada hal baru, kita sudah terbiasa dengan berkolaborasi dengan customer kita sudah biasa juga untuk bekerja jarak dekat dan sudah biasa berkomunikasi dengan cepat. Ketika itu sudah berkomunikasi dengan cepat, ya itu sudah biasa. Jadi ya itulah, lebih banyak kayaknya nggak ada kayaknya nggak bikin kita jadi kayak personal yang yang menutup diri, malah enggak ya, karena malah bekerja samanya jadi lebih, maksudnya malah lebih suka bekerja sama gitu dibanding menyendiri. Betul. Belum ada sih kayaknya ya. Yang tantangannya sih ya memang dia diperlukan orang yang benar-benar memahami Agile itu tersebut. Ya untuk menularkan ke semua orang itu ya cukup challenging sih. Mungkin kita belum tahu, nanti next kalau kita nemu sesuatu yang pas, nanti coba kita DM ya, bisa ya. Oke, thank you lagi. Jadi baiknya duluan mana dong, Agile atau being Agile? Pertanyaan dari Mas Cepi. Cepia. Bacanya gimana tuh? Cepia. Ya? Oh gitu. Lucu ya? Kayak Cepia ya? Monggo Mbak, gimana menurut Mbak Yuli? Menurutku harusnya ini tuh lebih perfect kalau jadi gini, doing Agile tuh kan yang dulu ya, yang kita memang tahu Agile tuh kita harus gini loh, kita harus event-eventnya tuh ini harus kita ikutin gitu. Nah, yang sekarang tuh ternyata kita bisa loh meresapi sampai ke meresapi dan menanamkan itu. Jadi kayak selain kita mengikuti rutinitasnya, kita juga bersifat berlaku seperti yang Agile. Jadi memang nggak ada duluan, ini bukan telur sama ayam ya Bapak Cepi. Jadi kayaknya memang harus barengan tuh lebih baik. Cuman mungkin kita dulu taunya ya udah gitu, kita kan biasa juga kita kayak disuruh dulu gitu, dipaksa dulu,
kayak terbiasa dulu gitu. Nanti next levelnya adalah kita menjadi agile itu sendiri gitu sih kira-kira. Gimana Bang Fahmi, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, untuk itu saya udah cukup. Udah cukup. Udah sesuai dengan. Oke. Mau berduk azan dulu? Oh, langsung ya? Langsung. Oke. Oh, Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip being agile dibanding dengan hanya melakukan praktik doing agile? Heri Purnama. Sorry, kita baca lagi. Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan being agile dibanding dengan hanya melakukan praktik doing agile? Oke. Bang Kowi mau? dari Mbak Yuli aja. Oke, kalau kita praktek doing agile aja nih ya, Heri Purnama, kan kita udah tahu ya result hasilnya gitu ya, terlihat tuh ya dari si aplikasi itu berjalan gitu, user happy segala macam itu yang paling banget kita bisa lihat, tolak ukur yang paling kelihatan gitu, itu bisa banget gitu. Kalau misalnya kalau misalnya doing agile aja tanpa being agile tuh apa ya? Nah, kalau misalnya plus being agile itu tuh kayak mungkin tech people juga udah tahu ya, kalau misalnya kita melakukan si doing agile itu kan tetap aja seudah kayak gitu kita diatur gitu ya, seudah kayak gitu kita dibuat praktis, dibuat fleksibel segala macam untuk suatu pekerjaan gitu ya, project yang jelas, yang memang pencapaiannya juga jelas gitu, nggak yang mengawang-awang segala macam tuh udah pasti, itu udah enak banget. Tapi kalau plus kita being agile ya tentunya kayak konflik-konflik yang kayak miskom antara satu tim apa segala macam tuh harusnya bisa dihindari. Jadi kayak kalau being agile tuh kan salah satunya komunikasi ya. Jadi dengan kita berkomunikasi, belajar komunikasi terus sama rekan, sama satu tim, itu kurasa sih akan jauh lebih cepet pengerjaannya, juga kita juga lebih happy gitu. Terus kayak kita dituntut buat secara pribadi tuh buat menanamkan leadership, itu juga jadi kayak kita nggak yang jadi orang yang nggak pede gitu ya. Jadi kita dituntut buat selalu percaya diri. Jadi kan biasanya kalau komunikasi itu kan lebih ke percaya diri. Terus juga semangat, tadi juga di agile tuh ada yang semangat tuh sebenarnya kayak kita nggak tahu gitu itu selesainya kapan. Kalau di agile kan gitu ya, kita ada targetnya gitu, kita tahu itu selesai kapan, jadi kita nggak malas gitu, jadi kita ngejarnya tuh enak. Oh ya tahu nih, kalau udah kita bisa selesaiin kan everybody happy ya, kita pun juga happy gitu. Itu sih bedanya dibanding hanya doing agile, ya better being agile. Buat diri sendiri juga jadi lebih sehat, jadi lebih happy, impact ke teman-teman, ke pertemanan, ke pekerjaan, jadi lebih jadi lebih bagus lah ya, lebih baik, apalagi ke perusahaan. Tidak nambahin dikit ya, memang kita lebih baik mengukur itu ke diri kita sendiri. Ketika nilai-nilai tadi kita ada di mindset kita, nah kita akan melihat kita itu nantinya menjadi seperti apa. Yang tadinya kita hanya berkomunikasi biasa, ini mungkin kita bisa jadi lebih aktif. Itu ya kita sudah tidak memikirkan value aja lagi ya, itu sudah mengalir, udah ngalir dengan sendirinya gitu ya. Jadi ya yang akan merasakan impactnya adalah diri kita sendiri gitu. Nah, yang ada di sekitar itu akan terkena impactnya juga, bahwa wah, dari perubahan diri kita itu juga berimpact ke sekitar kita. Wah, orang mungkin bisa kenapa kamu bisa seperti itu ya, karena saya memahami prinsip agile itu sendiri. Dan juga tentunya pasti akan berimpact terhadap perusahaan, karena ya ketika komunikasi itu diinformasikan dengan cepat, ketika ada problemnya itu penyelesaiannya juga bisa lebih cepat gitu. Ya kurang lebih itu sih Mbak yang saya tambahkan. Sip, thank you Bang Fahmi. Lanjut, yang mana ini? Arjuli Kurniawan, susah nggak sih untuk ambil sertifikasi Scrum Master? Enggak sih Bang Arjuli kan ini. Iya. Enggak sih Bang, banyak banget kok dari sertifikasi Scrum Master. Iya, sertifikasi Scrum Master tuh sekarang banyak banget. Ya. Kalau Bang Arjuli tertarik, bisa.
di kontak situ kita. juga Enggak ya? ya itu banyak latihannya sebenarnya, banyak latihannya. Jadi sebelum mengambil sertifikasi itu ada trainingnya dulu dari PSM juga ada Scrum.org, Scrum.org, PSM 1, PSM 2 itu bisa latihan dulu. Nanti setelah latihan di situ ada trainingnya juga. Trainingnya biasanya 2 hari. Terus ada soal untuk latihannya sekitar 30 ya. Sekitar 30 ya, memang syarat terakhir waktu saya ambil itu ya 90% ya. Nilainya harus 90% benar. Itu kalau sudah benar ya langsung mendapatkan sertifikasi Scrum Master. Oke, 18.26 masih ada lagi? Kayaknya cukup ya, tinggal sisa 4 menit lagi. Oke, teman-teman, mungkin yang masih banyak banget yang banyak banget. Lanjut ya Bang Fahmi, kita stop dulu atau? Ya, boleh masih ada 4 menit, kita coba jawab dulu yang di atas dulu. Oh boleh, masih bisa. Oke. Masih. Yang mana nih? Mana tadi? Yang mana Bang Fahmi? Bentrok dengan klien budget. Mau bentrok dengan klien budget, fit or high budget? Agile itu cuman fit untuk high budget enggak ya sebenarnya? Ya nggak sih Bang Fahmi? Boom selan. Harusnya sih enggak ya, karena kan sebenarnya kebutuhan tuh berbeda dengan cara berbeda dengan solusi. Maksudnya jadi berbanding lurusnya ketika kebutuhan itu tinggi, itulah kenapa budgetnya mungkin akan tinggi gitu. Tapi karena sebenarnya gini, kita biasanya kalau misalnya memberikan solusi ke user pasti dari yang sederhana dulu, karena agile itu kan konsepnya juga ada sederhananya ya, jadi nggak yang terlalu gimana. Jadi kita tuh harus tahu klien itu butuhnya apa, coba dengan yang sederhana. Lalu misalnya kan agile tuh bisa nggak harus langsung jadi ya, jadi kita coba dulu dengan yang sederhana, yang minimum, lalu kita nanti naik lagi gitu. Jadi menyesuaikan budget sebenarnya malah enggak sih. Mungkin kalau zaman dulu itu waterfall budgetnya jauh lebih besar ya. Apalagi budgetnya lebih besar. Nanti ketika tidak sesuai ketemunya di akhir. Kalau ini tuh enggak, harusnya gitu sih. Dari saya sih gitu. Gimana dari Bang Fahmi? Tambahannya adalah ya bagaimana kita menentukan fitur yang memang sangat dibutuhkan user dan berimpact besar terhadap user. Ketika itu yang kita kerjakan atau kita prioritaskan, ya budget itu juga harusnya bisa lebih kecil. Jadi kita akan mengerjakan fitur-fitur yang memang betul-betul dibutuhkan oleh user saja. Gitu. Kalau fitur itu memang tidak dibutuhkan, ya tidak perlu kita kerjakan. Kurang lebih itu, Mas Bom siapa tadi itu? Bom slime. Mungkin sisa kita 2 menit lagi, kita next ke udah kali. Satu pertanyaan terakhir ya. Yang mana Bang? Mau yang dari Mbak Indah Sari. Kakak Fahmi yang jawab. Silakan. Konsep agile ini kan populer dalam pengembangan software ya. Kalau dalam pengembangan hardware atau implementasi hardware bisa diterapkan juga nggak konsep agile ini? Ada perbedaan nggak? Ya sebenarnya agile itu bisa diimplementasikan di mana aja ya. Karena itu adalah sebenarnya mindset terhadap diri kita. Tergantung metodologi dalam pengembangan project itu sendiri. Karena kalau waterfall, Scrum itu salah satu, Kanban itu salah satu metode untuk pengembangannya. Bisa juga untuk pengembangan rumah, agile itu sangat bisa. Pengembangan hardware itu sangat bisa. Network bisa semua. Mbak Indah, itu sangat possible. Pengalaman saya waktu pernah sempat membangun rumah itu juga pakai agile. Jadi ya benar-benar
bagian mana dulu yang akan kita kerjakan. Yang terpenting dulu ya. Ya, dengan budget yang kecil ya. Saat itu dengan budget yang kecil, dengan ruangan juga yang terbatas, bagaimana saya tidak lama-lama ngontrak gitu saat proses development itu. Jadi ya ketika misalnya kamar dulu yang kita bangun, dapur dulu, itu sudah ada aktivitas, sudah bisa kita tempatin. Kurang lebih kayak gitu Mbak Indah. Sip, thank you Bang Fahmi. Masih banyak banget ini iya, ada yang masih tanya develop hubungan dengan calon pasangan hidup bisa pakai ajal apa enggak? Mungkin kita bisa jawab by DM ya, by DM, teman-teman. ya. Oke, Tech People, thank you banget untuk partisipasinya semua, antusiasmenya thank you banget. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada saran dan pertanyaan mengenai topik yang belum sempat kejawab bisa di DM ya, DM ke IG-nya Sapiens. Oke. Thank you banget buat teman-teman. Jangan lupa sekali lagi XLT itu setiap hari Kamis. Insya Allah acaranya selalu seru, topiknya juga selalu menarik. Jangan lupa Kamis jam 6. Okay. Thank you. Cukup, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.